13% orang Indonesia nggak punya rumah. Dan uniknya, udah dikasih tahu lu, dinasehatin gimana caranya untuk lu bisa beli rumah. Yes, stop minum kopi. Uniknya, mereka memilih minum kopi dibandingkan punya rumah. Kalian pasti berasa unik kan ya? Satu kopi, satu rumah. Masa iya sih orang pilih kopi dibanding rumah? Dan ini kenyataannya. Dan gak cuma kita ngomongin generasi Z doang, di generasi milenial juga mendapatkan komentar yang sama. Dimana generasi-generasi kita tuh males banget, kagak ngerti apapun, dan alhasil gak punya rumah, dan alhasil kita tuh generasi cemas. Dan buat kita ngomongin ini lebih objektif lagi, apakah beneran bisa gitu kan ya? Kita ngomongin secara data dahulu, dimana kalau misalnya kita bisa punya rumah, terlepas itu mau rumah subsidi atau kagak, apakah beneran bisa? Nah kalau misalnya kita lihat data plek-plek, ternyata kalau misalnya kita mau masuk ke syarat rumah subsidi, gajinya itu minimum tuh di 3-4 juta. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin 3-4 juta, itu berarti cuma entry level top. Harusnya kita setuju bahwa entry level kayak semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Dan kalau misalnya lu ikut program ini, dalam waktu 20 tahun, lu bisa mendapatkan rumah tersebut. Congrats, lu punya rumah. Dan lu pasti berpikir, pasti banyak lah bro yang ikutin program ini dan akhirnya makin banyak juga dong pembelian terhadap rumah gitu kan ya. Belum kita ngomongin pertumbuhan ekonomi kita bro. Itu kan lagi naik tuh, gue denger-denger 5,1%. Tapi ternyata pembelian rumah turun. Padahal rumahnya ada, programnya ada, tapi pembelinya nggak tahu tuh di mana. Narasi yang kita sering dengar, anak muda udah kagak mau beli rumah, mendingan sewa bos dibandingkan beli rumah. Lu itu untungin kiri dan kanan. Kalau misalnya kita sewa, lebih jelas duit yang lebihnya bisa gue investasikan ke hal-hal yang lain. Alhasil duit gue lebih banyak lagi dibandingkan gue beli, abis itu gue terjerat cicilan A B C D F G, gue bingung kemana. Pemikirannya itu kurang lebih ada di sana. Dan ngomong kasarnya, kalau misalnya kita masih muda, jelasnya kita kagak bisa ngelihat 20 tahun ke depan ya. Kita mau lihat sekarang. Kalau misalkan sekarang mereka masuk ke jalur membeli rumah dan mereka tahu mereka kagak bisa beli kopi, kagak bisa nonton konser, kagak bisa nongkrong sama temen, pasti mereka berasa minder kan, kayaknya nggak nyaman aja hidup kayak gitu. Mendingan yang di ujung ini, rumah ini yang kasarnya juga orang-orang pada bilang kagak ada gunanya, ya udah ngapain gue kejar. Belum kalau misalkan mereka sendiri pun masih tinggal sama orang tuanya. Ya udahlah, gue tinggal sama orang tua gue aja. Emang kenapa? Dan mental-mental seperti ini yang akhirnya terkaitkan sama generasi zaman sekarang, makin lama makin gak bahagia. Bentar, mungkin emang agak aneh bro, apa hubungannya bro rumah sama bahagia gitu kan ya. Jadi ada teori namanya the house theory of everything. Jadi basically dia kasih tahu bahwa rumah itu segalanya. Rumah itu mempengaruhi kerjaan apa yang lu bisa ambil, berapa lama lu habiskan di jalan, kapan lu menikah, berapa anak yang lu sanggup lu besarkan, kesehatan lu, produktivitas lu, sampai lu punya mental health. Bahkan di reportase di Amerika udah ada beberapa studi yang menunjukkan semakin tinggi harga rumah, semakin rendah juga angka kelahiran. Kalau kita mikir secara rasional, make sense lah ya. Harga rumah makin tinggi berarti mereka makin rasional. Ngapain gue itu punya anak? Ya karena gue nggak bisa besarin anak gue di rumah gue. Might as well ya udah gue nggak punya anak. Dan kalau misalnya nggak punya anak, pada umumnya orang-orang akhirnya bingung juga mau ngapain segala macem. Hasil akhirnya nggak bahagia. The house theory of everything. Jadi semua masalah, akar masalahnya kalian itu ada di kata kunci ini, house, rumah. Dan emang sebenarnya umur berapa sih yang paling tepat untuk kita itu membeli rumah? Kalau kita ngomongin nanya AI bisa di angka 30-an sampai 40-an. Tapi kalau misalnya kita lihat reportase terakhir di Amerika Serikat, dibilangin tuh umur 40 mediannya. Jadi terlihat sebenarnya ini bukan tertujukan cuma ke Gen Z dan anak-anak muda 20-an, tapi ini lebih tertujukan ke milenial juga. Tapi karena sekarang ini Gen Z ini bener chronically online, bener semua itu serba online, kan sering lihat ya beberapa konten-konten yang memperlihatkan mereka tuh bisa mendapatkan rumah pertama mereka di umur sekian. Akhirnya bikin mereka itu juga pengen greget kan, kayak aduh gue juga pengen beli rumah nih. Tapi karena mereka berasa makin jauh kayaknya nggak mungkin lah mimpi segala macam, ya udah mending gue beli rumah gitu. Dan itu baru gue ngomongin grup pertama guys. Ada grup kedua juga yang akhirnya melihat sekian banyak konten di media sosial masuk ke suatu jargon yang namanya itu financial nihilism. Di sini mindsetnya ekstrim. Dia berasa gue nggak mungkin bisa ikutin mindset generasi sebelumnya, dimana harus punya rumah, punya segala macam gitu. Gue nggak mungkin bisa. Gue cuma punya duit 1 juta, gue bisa ngapain? Alhasil mereka lebih prefer cara-cara lain untuk menuju kekayaan dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, terjadi booming, mau kita ngomongin saham, kita ngomongin kripto, dan kalau misalnya Amerika Serikat bahkan sampai namanya prediction market. Jadi mereka tuh udah gak percaya bahwa jalur normal boomer itu masih bekerja. Jalur normalnya pada bilang kan ya, kerja keras lah, nanti lu naik gaji, lu bisa nabung, lu bisa investasi secara konsisten, lu beli rumah, terus pensiun. Anak-anak muda ini kan gak bego ya, mereka bisa hitung berkali-kali dan hasilnya selalu berasa bilang kayak gak mungkin cukup lah, mana bisa gitu kan ya. Dan yang generasi sebelumnya berasa aneh, kok bisa bilang gak cukup ya?
Dan pas lagi di double klik sama generasi sebelumnya, baru sadar ternyata ada beli kopi lah, ada konser lah, ada nongkrong lah, makan enak, ada check out barang yang sebenarnya nggak perlu. Jadi generasi muda zaman sekarang masuk ke ekonomi baru yang namanya itu little treats economy. Bukan karena anak-anak muda ini nggak punya kontrol diri, nggak punya self control. Terkadang kepuasan kecil hari ini terasa lebih nyata daripada masa depan yang enggak lagi mereka percaya. Lebih ekstrimnya lagi, termanifestasikan ke suatu terms yang namanya BNPL. Buy Now, Pay Later. Di Mei 2026, pembiayaan BNPL di reportase udah nyampe 13,18 triliun. Tumbuh 53% dibandingkan tahun sebelumnya. Jelasnya congrats, industrinya bertumbuh, congrats buat kalian semua praktisi industri tersebut. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara objektif atau mindset orang-orang zaman sekarang untuk membeli adalah, oh ya udah gue beli sekarang aja, entaran lah mikirinnya. Semakin short term thinking. Dan bentuk manifestasi yang paling ekstrem lagi yang gue bilang, moonshot. Udahlah, gue hajar aja kripto, leverage-nya gue mentokin, rata kanan, pokoknya gue mentokin semuanya. Apapun gue punya, gue mentokin. Apapun yang menjanjikan bahwa hidup bisa berubah bukan dalam 20 tahun, tapi malam ini. Dan di Amerika Serikat sendiri ada suatu poll yang kasih tahu 64% Gen Z dan milenial merasa metode alternatif seperti kripto dan prediction market itu adalah satu-satunya jalan realistis untuk membangun kekayaan besar itu. Itu di Amerika guys, kita ngomongin negara maju yang notabene-nya harusnya lebih bisa berpikir dibandingkan kita. Kalau misalnya kita nggak ada data seperti itu, tapi ada yang lebih mengkhawatirkan lagi. Di reportase katanya ada 12,3 juta orang yang sudah melakukan deposit judi online sepanjang 2025. Perputarannya di reportase sampai 286,84 triliun. Dan mungkin kalian bingung, kok bisa gitu ya bro ya, orang kagak bisa long term thinking ya? Simple. Orang kalau misalkan denger, lu punya duit bisa terlipat gandakan 8% per tahun. Contoh lu punya 100 ribu, di akhir tahun lu punya 108 ribu. Kayak ya ngapain bos ya kan. Tapi kalau misalkan lu punya 100 ribu bisa mendapatkan 100 M, bisa berkali-kali lipat, orang pasti lebih prefer yang sebelah sana. Walaupun peluang menangnya itu kecil dan bahkan bisa dibilang hampir mustahil, at least bisa nyampe ke sana. Sini udah pasti nggak mungkin nyampe ke sana. Jadi jargon financial nihilism ini adalah penjelasan kenapa janji cepat kaya semakin menggoda ketika jalur konvensional kehilangan kredibilitas. Oleh karena itu gue sekarang datang langsung ke praktisi industrinya, orang lapangannya langsung, namanya adalah Wiwin Prawira. Salah satu podcast financial terkeren yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah Win, jadi lu setuju gak Win? Lu sebagai praktisi lapangan, orang lapangan, bahwa orang-orang anak muda itu udah kagak bisa beli rumah di Indonesia. Mungkin bahasa gue udah lebih sulit kali ya, bukan nggak bisa kali ya. Lu sebagai praktisi lapangan, kalau dipukul data selama setahun ke belakang, berdasarkan lu punya database, berapa banyak orang tuh yang beli itu orang muda, atau berapa banyak orang yang beli itu orang tua? Oke, gue sebagai praktisi lapangan yang ada di lapangan, mostly yang beli itu sekitar 50-an. Ada nggak anak muda yang beli? Ada, gitu ya, 30-an, ada. Jadi mungkin average age-nya 40-an, gitu. Anak muda 30-an tuh bisa dihitung jari gak? 1 dari 10? Mungkin 2 dari 10 kali ya. 20%. Tapi mayoritas masih 40-an dan 50-an? 50-an mayoritas, 40-an, 30-an minoritas. Oke. Dan itu apa yang lu lihat tuh? Kenapa kayak gitu tuh bentukannya? Oke. Dari data, sebenarnya, Gus, harga properti di Indonesia itu ya salah satu yang termurah di Asia Tenggara. Ini informasi yang mungkin buat gue juga shocking. Kita salah satu yang termurah, tapi dari segi affordability kita salah satu yang terendah. Artinya apa affordability? Artinya price to income ratio kita itu tinggi gapnya. Jadi price-nya segini, income rasionya segini. Jadi gapnya tuh lumayan gede. Gede dalam konteks relatif ke kita punya tetangga di Asia. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Kita termasuk yang gede. Price to income ratio. Iya. Salah satu yang tertinggi. Salah satu yang tertinggi. Dan itu bikin kita jadinya susah membeli rumah. Karena income dibandingkan dengan harga rumahnya itu gapnya jauh. Berarti itu juga bikin anak-anak muda itu yang baru masuk ke workforce nggak mungkin bisa beli rumah dong. Nggak mungkin. Dan dari area gua di properti, di industri gua sendiri, mungkin yang biasanya beliin buat anaknya itu orang tuanya. Which is yang 50-an, 60-an gitu. Oke. Ya. Jadi price to income ratio-nya itu makin mengecil di umur yang sudah lebih dewasa gitu. 50-an, 60-an. Kalau misalkan masih Gen Z 20-an, milenial 30-an, agak probabilitas susah. lu untuk mendapatkan rumah Lumayan kecil. secara data lumayan kecil. Lumayan kecil. Oke.
Padahal sebenarnya udah ada banyak alternatif kan ya terhadap banyak produk-produk finansial yang dikeluarkan, Setuju. banyak supply juga. Setuju. Itu realita lapangan seperti apa? Salah satu produk yang membantu untuk teman-teman Gen Z atau milenial awal ini bisa beli rumah itu sebenarnya banyak, oke. Dan salah satunya KPR. Dan KPR ini banyak yang nggak tahu kalau KPR ini banyak additional value added di dalamnya yang bisa mempengaruhi bunga. Oke, contoh kita bisa taruh sekian amount di deposito dan kita KPR dan itu bunganya bisa di offset dengan bunga deposito. Oke, ada juga produk yang menawarkan fixed rate untuk berapa tahun. Ya. Jadi sebenarnya banyak alternatif, tapi kembali lagi ini berhubungan dengan seberapa besar tabungan mereka, ya seberapa besar income mereka saat ini gitu. Kalau memang tabungannya ada, let's say dari orang tuanya ada ngasih tabungan, kita bisa pakai alternatif tadi, di mana kita bisa offset bunga dari KPR dengan bunga dari deposito, gitu. Sebagai general guideline of Wiwin Prawira, host Fognomics Finance terkeren di Indonesia ini, Ya, berapa tuh kira-kira untuk kita ngomongin rumah 1M deh, tabungannya harus berapa, gajinya harus berapa, dan ngambil KPR-nya yang persentasenya seperti apa? oke. Contoh harga rumah 1M. Kalau kita pakai fasilitas KPR, itu DP biasanya minimal 10%. Bisa up to 20% juga, minimal 10%. Kita anggap tenor KPR-nya 15 tahun atau waktu pinjamannya 15 tahun dengan suku bunga kita anggap sekitar 5%, fix 3 tahun. Itu cicilan per bulan dari anak-anak milenial ini sekitar 7 juta. 7 jutaan. Oke. Dan biasanya analis bank itu bakal ngecek kita punya nggak income 3 kali dari cicilan per bulan. Jadi 21 juta. Sekitar 20 juta. Oke. Ya, jadi kalau pertanyaannya butuh income berapa untuk ngambil KPR dengan rumah 1M, ya 20 juta per bulan. Tapi rumah 1M itu di Jakarta bisa dibilang cukup Betul. layak, kelas menengah ke atas kah berarti? Di Jakarta Atau Jabodetabek, Greater Jakarta area? Greater Jakarta area sih masih banyak ya yang oke lah, ukuran mungkin di atas 60 masih dapat, 60 meter persegi masih dapat gitu. Kalau di Jakarta? Wah, di Jakarta mungkin alternatifnya bisa apartemen. 3 kamar mungkin masih ada. Ya di bawah 1M untuk tadi mungkin ngomongin alternatif, apartemen satu bedroom, 2 bedroom mungkin di bawah 1M masih ada, Gus. Ya. Di saat apa, kapan orang itu harus memilih rumah ataupun apartemen? Nah, menurut gua nih pro and cons again. Menurut gua apartemen bisa jadi salah satu alternatif di masa sekarang untuk Gen Z atau milenial awal ini untuk punya properti, punya tempat tinggal. Untuk mereka mulai berkeluarga, sama dengan konteks lu kan. Mulai berkeluarga, apartemen dulu aja gitu. Karena masih banyak yang lokasi masih oke, dari segi lokasi masih oke, dan harganya di bawah 1M masih ada di Jakarta even gitu. Tapi again, nanti kita ngomongin soal sewa dan beli. Tapi untuk pertanyaan lu, mending apartemen rumah, mungkin untuk dari segi budget dan lokasi masih bisa, kita boleh cenderung ke apartemen. Kalau yang nggak ada masalah di budget, rumah boleh jadi pilihan karena dari segi convenience-nya, parkir bisa langsung di depan rumah. Apartemen mungkin parkir kadang kalau yang harganya mungkin di bawah 1M harus rebutan gitu. Jadi itu beberapa pros and cons. Dan rumah mungkin consnya adalah untuk harga 1M atau 1M ke bawah, mungkin dari segi lokasi rumah dan lokasi kerjaan bisa cukup jauh, Gus. Gitu. Dan itu mungkin menurut gua salah satu faktor sangat penting. Ya, apalagi misalnya suami kerja, istri juga kerja. Apartemen 1M, Ya. menurut lu masih tetap yang tadi lu bilang 20 juta setidaknya. Betul. Dan 20 juta kita ngomongin berarti pada umumnya di skala sekarang mungkin kita ngomongin 10 tahun punya pengalaman kerja dong. Kalau misalnya pada umumnya middle management. Harusnya S1 mungkin
nggak sampai 10 tahun lah ya harusnya ya. 5 5 tahun atau tahun. 10 tahun Ya. punya kerja. Ya. Berarti ya fresh graduate udah harus cari alternatif lain lah revenue streamnya. Betul. Alternatif lain mungkin bisa gini Gus, untuk teman-teman Gen Z ini, let's say apartemen 500 juta, 600 juta contoh. Dan biasanya di developer itu ada fasilitas cicilan developer. Jadi nggak usah lewat KPR. Jadi dia fix. Contoh, ada yang kasih program 5 tahun, berarti 60 kali cicil. 60 bulan. Let's say 500 juta. Dia cicil 600 juta lah buat gampang. 600 juta, bagi berarti 60. 10 juta per Ya, bulan. ya. Ya. Dan nggak ada minimum income-nya. Ya. Jadi let's say gajinya 15 atau 16 juta. Ya 10 juta dia cicil. Karena dipikir-pikir kan banyak yang juga mikir daripada gua sewa di apartemen per bulan juga bayar 2, 3, 4 juta. Mending nambah sedikit buat nyicil untuk kepemilikan gitu. Ada general rule of thumb nggak buat orang-orang yang denger ini, kapan lo harus sewa, Oke. kapan lo harus udah mulai beli? Actually, buat sewa itu sebenarnya banyak benefitnya, Gus. Salah satu benefit yang paling bisa dirasain itu kita bisa milih kita mau sewa di mana yang deket dengan tempat kerja. Itu paling penting karena waktu kita habis di jalan. Kita bisa milih, oke, kerjaan suami di sini, kerjaan istri di sini. Kita bisa cari radius, maksimal 10 km dari tempat kita kerja. Tempat kita kerja masing-masing. Boleh milih. Bisa, especially apartment. Kalau nggak ada, kos-kosan misalnya, ngekos. Jadi punya benefit yang lebih dari segi kita boleh leluasa memilih lokasi kita mau di mana gitu ya. Dan kedua, dari segi kos lebih murah. Ada gak orang-orang yang punya aspirasi untuk beli rumah ini, lu kasih tahu harus ngecekin apa aja dulu, bisa lu share nggak beberapa tipsnya? Buat di sini yang punya aspirasi, oh gue udah 3X nih, apa aja sih yang gue butuh tahu terhadap pembelian rumah ini? Ada hidden cost-nya kah? Pertimbangan terakhir sebelum mereka pencet buy. Oke, good question. Banyak anak muda atau Gen Z yang belum tahu, kadang mereka mau beli rumah 1M, atau tadi udah siap nih, gue nyicil 10 juta atau 7 juta per bulan. Kali 3, gue udah punya 20 juta lah per bulan gitu ya. Banyak hal yang mungkin belum tahu. Yang nggak tahu adalah untuk beli rumah, kita nggak boleh sediain biaya ngepas untuk nyicil saja. Karena nantinya bakal ada biaya pajak. Contoh, untuk membeli properti itu pasti ada BPHTB. Bea pemilikan hak atas tanah dan bangunan. Itu 5% dari harga. Contoh 1M 5%. 5%. Oke. Terus ada nanti biaya AJB. Jadi kalau kita beli rumah baru atau beli rumah second pasti ada AJB. Nah, itu biasanya biaya AJB ke notaris. Nah, kalau ke developer biasanya ke notarisnya developer, biaya AJB. Pada umumnya? Nah, pada umumnya itu sekitar 0,5%. Oke. 0,3 sampai 0,5%. Oke. Ya, itu hidden cost. Terus harus siapin juga biaya maintenance atau biaya IPL, iuran pemeliharaan lingkungan. Nah, masing-masing properti beda-beda. Apartemen let's say 15.000 per meter. Apartemennya 30 meter, berarti 450.000 per bulan gitu. Ya, itu harus disiapin. Jadi jangan beli rumah biaya-biaya ada, kalau apartemen juga ada sang kos juga. Nah, itu juga harus disiapin. Yaitu sang kos itu adalah biaya pemeliharaan fasilitas apartemen. Nah, itu biasa dibagi rata ke semua pemilik properti. Nanti juga ada biaya sertifikat. Ya, biaya mengubah mengubah atau peningkatan surat kepemilikan menjadi SHM. Atau kalau di apartemen namanya sertifikat hak milik SHM SRS. Sertifikat hak milik satuan rumah susun. Oke. Gitu, ya. Itu ada biaya lagi. Itu ada biaya lagi peningkatan. Oke. Berapa persen nggak tahu? Itu fixed fee biasanya. Pada tergantung umumnya fixed fee, notaris. Tergantung notaris. Itu ada biaya lagi. Oke. Ya, Jadi itu yang harus siapin. Mungkin sekitar
mungkin dari harga harga properti kita naikin sekitar 10% lah untuk nyiapin. Let's say gue udah siap beli rumah 1M, tapi minimal gue udah punya 1,1M. Mungkin sekarang pertanyaan simpel adalah ya solusi apa bro? Lu bikin konten seperti ini apa nih? Kayak kita tuh Gen Z milenial tuh bisa ngapain gitu kan ya? Pertama kita harus sefrekuensi dulu rumah itu benar-benar kita mau jadikan seperti apa? Apakah itu aset? Apa itu liability? Karena kalau misalnya kita udah mikir itu liability, ya udah pasti nggak mungkin kita berpikir bahwa kita itu guna untuk membeli rumah. Dan kalau misalnya kita nggak membeli rumah, kira-kira substitusinya apa yang bisa bikin kita itu bisa berkeluarga? Karena baik lagi, the house theory of everything, rumah itu akar dari semuanya. Lu punya rumah yang lu anggap itu liability, akar dari semuanya guys. Dan gue mau kasih data juga dari Amerika Serikat, kalau misalnya kita ngomongin the top 0,1%, itu kagak banyak yang main di properti. Aset-asetnya dia itu lebih bergerak di yang namanya equity. Dan kalau misalnya kita berpikir secara kritis, make sense saya, ini namanya progresif kan ya. Kita mulai dulu dari yang sebelah kanan nih, kita awal-awal mungkin heavy dulu di properti, tapi kita sambil ngerti gimana cara manage uang lebih bagus lagi, makin lama portfolio kita makin terdiversifikasi. Jadi mungkin solusi lebih tepatnya itu bukan terhadap kita punya persepsi terhadap aset atau liability, tapi menurut gue adalah gimana caranya kita bisa menaikkan earningsnya kita. Gimana caranya kita itu bisa menaikkan pendapatan kita lebih banyak lagi. Karena gue udah banyak banget ketemu sama orang-orang yang berasa bahwa udah pasti gak mungkin lah kalau misalnya kita ngomongin satu job doang, satu pekerjaan doang, gajinya sekian, beli rumah gak mungkin. Tapi saat lu bisa mengaktifkan lu punya jam 6 sampai jam 12, jadi gak cuma jam 9 sampai jam 5 nya lu, 6-12 ini bisa bawa perubahan. Dan gue udah ketemu sama sekian banyak orang yang akhirnya itu bisa mendapatkan rumah dari dia punya side hustle guys. Kemarin baru pelunasan rumah dan itu cash langsung dari link. Dan ini adalah realitanya. Jadi jangan terkesan kayak ini nggak mungkin bisa. Jadi sebenarnya masih bisa. Cuma perbedaannya adalah apakah kalian bisa memastikan dirinya kalian itu menunda kesenangannya kalian. Pertanyaan yang besar. Karena balik lagi, generasi kita hidup di dunia media sosial, di dunia internet yang terus-terusan memberikan kita konten untuk kita membandingkan diri kita dengan orang yang di konten tersebut. Terus-terusan guys, setiap kali lu buka IG, TikTok, YouTube, Thread, Twitter, WhatsApp, you name it, semuanya itu selalu membuat kita itu membandingkan diri kita dengan orang yang ada di platform tersebut. Dan itu yang bikin kita susah untuk berpikir secara long term. Nah pertanyaannya adalah, apakah kalian berani untuk mengambil suatu mentalitas di mana, oke, saatnya gue kerja dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu jelasnya contoh, nggak harus plak-plak 6 sampai 12, tapi poin besarnya adalah kalian itu punya side hustle. Kalian tuh memperbanyak, kalian punya ember pendapatan. Nggak cuma satu doang, satu bagus, jangan resign, itu udah bagus, cari ember-ember berikutnya. Dan ember-ember berikutnya itu cari yang resikonya tuh rendah. Yang bener-bener bisa produksi sekali jual berkali-kali. Yang bener-bener semua itu dari rumah juga bisa. Kalau bisa bahkan nggak ada modal sama sekali. Dan bisnis-bisnis seperti ini udah gue pernah bahas lebih detail lagi di video-video gue sebelumnya. Kalau misalnya kalian pengen lebih detail lagi, kalian bisa cek semua link deskripsi. Dan gue harapin semua warga kreatif yang nonton video gue sampai detik ini punya kesempatan untuk bisa sama-sama mempunyai rumah. Kata penutup buat para Gen Z ataupun milenial yang pengen beli rumah. Kalau dari gua, let's say kita udah akhirnya punya cukup tabungan untuk beli rumah. Gua personally prefer untuk beli. Oke, ini personal opinion untuk beli. Kenapa? Mungkin dari gua cuma dua. Yang pertama, ada emotional factor di dalamnya. Kayak this is mine, ini punya gua ini gua dan keluarga gua, and ada safe space buat gua dan keluarga gua. Oke, dari segi emotional factor. Dari faktor kedua, gue nggak perlu takut pemilik rumah ini nggak mau melanjutkan sewanya ke gue. Bisa jadi kalau kita nyewa, pemiliknya bilang, sorry, tahun ketiga gue mau pakai sendiri nih, ada saudara yang mau pakai, atau gue mau jual nih, gitu. Ya, jadi kita nggak perlu worry, sewaktu-waktu kita bisa tanda kutip diusir dari tempat itu, gitu. Jadi peace of mind. Jadi ada peace of mind. Okay. Setuju. So, itu aja video gue hari ini. Next video siapa menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komennya di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.